semeton kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Rani. Rani ini sudah menikah sekitar 25 tahun dan ketika dia menikah, dia ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan keluarga terdekatnya. Setelah Rani ini menikah 1 tahun, dia pun berhasil melahirkan putra pertamanya. Kemudian 3 tahun kemudian, Rani berhasil melahirkan putra keduanya. Saat Rani ini baru menikah, dia benar-benar merintis dari nol dengan suaminya, kita sebut saja namanya Doni. Dan setelah mereka ini berusaha dengan sangat keras, mereka pun berhasil menjadi seseorang yang memang sudah punya ekonomi mapan. Dan juga Rani dengan keluarga kecilnya ini sudah terbiasa liburan ke luar negeri. Orang tuanya Rani dan juga mertuanya ini teman lama yang memang mereka itu berubah menjadi keluarga dekat karena ayah dari Rani dan juga ibu mertuanya ini masih ada hubungan darah, tapi itu tuh kayak keluarga jauh gitu loh semeton. Singkat cerita semetonnya, Rani ingat banget saat putra pertamanya ini kelas 1 SMA. Putra pertamanya ini tipikal anak yang sangat penurut, riang dan juga sangat mencintai keluarganya. Tapi saat itu Rani ingat sekali, tiba-tiba putranya ini berubah menjadi sosok yang Rani tidak tahu siapa. Putranya ini berubah menjadi anak yang sangat tidak tahu diri, tidak bisa diatur dan juga sangat boros. Berapapun uang jajan yang diberikan oleh Rani dan juga suaminya, putra pertamanya ini selalu merasa kurang dan juga sering sekali melawan kedua orang tuanya. Dari SD sampai SMA itu, putra pertamanya ini selalu juara kelas pertama semeton dan apapun itu lomba yang diikuti oleh putra pertamanya selalu mendapatkan 3 besar dan otomatis Rani dan juga Doni selalu membangga-banggakan putra pertamanya ini. Suaminya Rani ini tipikal ayah yang sangat menyayangi kedua putranya, tapi memang didikannya Doni ini sangat keras. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain, dan kengkeng kadan unduke. Ketika itu tiba-tiba Rani tahu sepertinya putra pertamanya ini punya pacar yang berasal dari desa tetangga, dan pacar dari putra pertamanya ini adalah seseorang yang tamatan SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya. Di sana semeton, Rani sangat kaget ketika tahu kalau putra pertamanya yang baru kelas 1 SMA sudah berpacaran, dan ketika itu otomatis Rani mencari informasi dari si wanita ini. Nah, ternyata pacar dari putra pertamanya ini latar belakang keluarganya sangat hancur. Dari kabar yang Rani tahu, pacar dari putra pertamanya ini ya ibunya suka selingkuh dan juga bapaknya suka sekali berjudi. Latar belakang dari pacar putra pertamanya ini menurut Rani benar-benar tidak layak untuk dijadikan pacar untuk putranya Rani yang sebegitu hebatnya. Dan karena ini semeton, pelan tapi pasti Rani mulai berbicara dari hati ke hati dengan putra pertamanya. Rani menjelaskan, kalau memang putra pertamanya ini ingin berpacaran silakan, tapi ingat batas. Kamu masih sekolah, lanjutkan dulu pendidikanmu. Setelah nanti kamu sudah mapan, terserah mau pacaran, mau menikah, terserah. Tapi sekarang tolong pikirkan dulu masa depanmu. Nah, ketika itu putra pertamanya Rani iya saja, tapi semeton, semenjak Rani tahu kalau putra pertamanya ini punya pacar, nilai di sekolahnya mulai menurun drastis. Dan tiba-tiba ya, saat putra pertamanya ini naik ke kelas 2 SMA, Rani dipanggil oleh wali kelas dari putra pertamanya ini karena ternyata putra pertamanya Rani ini seminggu sekali pasti akan libur dengan alasannya sakit, sembahyang, bahkan ada acara keluarga yang padahal ya Rani selalu tahu kalau 1 minggu itu pasti full anaknya ini pergi ke sekolah. Dan karena ini semeton, 3 kali anaknya si Rani ini mendapatkan panggilan orang tua. Nah, saat itu Rani merasa benar-benar kecewa, kok bisa putranya yang sangat pintar, sangat baik dan juga sangat diperhitungkan oleh Rani dan juga suaminya, kok malah seperti itu di luar rumah. Ketika itu Rani juga mendapatkan fakta yang luar biasa. Selama ini Rani dan juga suaminya kan selalu tahu ya kalau putra pertamanya ini selalu juara kelas, anaknya sangat baik dan juga tidak pernah neko-neko. Semua kenakalan yang dilakukan oleh putra pertamanya ini masih terbilang normal. Tapi setelah Rani ini mendekati teman-teman dari anaknya ya, Rani tahu kalau putra pertamanya ini sudah bisa ngerokok dan juga minum minuman keras. Semua uang jajan bulanan yang diberikan oleh Rani dipakai oleh anak pertamanya ini untuk mabuk-mabukan bahkan berjudi. Boom. Kok gini? Ketika Rani mendengar ini, dia merasa sangat kecewa.
putra yang dia sayangi, yang dia besarkan dengan penuh cinta, kok bisa punya kepribadian yang berbeda ketika ada di luar rumah. Dan ketika itu, Rani berusaha menutupi kenyataan ini dari suaminya. Dia tidak pernah bilang semeton kalau ternyata putranya ini seberandal itu di luar rumah. Waktu pun berlalu semetonnya, akhirnya putra pertamanya Rani ini naik ke kelas 3 SMA. Ketika itu, Rani benar-benar belajar bagaimana aja caranya mendidik putra pertama dan keduanya ini agar tidak memberontak. Rani juga tidak pernah mengadukan apapun itu kenakalan-kenakalan yang memang dilakukan oleh putra pertamanya. Dan saat itu ya, Rani main belakang semeton. Dia selalu menasehati putra pertama dan keduanya untuk tidak lagi melakukan apapun itu yang memang sudah diketahui oleh Rani. Dan ketika itu, putra keduanya sangat penurut dan memang tidak pernah melawan. Tapi putra pertamanya hari makin hari mulai berani mengeluarkan apapun itu isi hatinya. Ternyata semeton, selama ini putra pertamanya ini selalu merasa insecure dengan prestasi adiknya, yang padahal anak keduanya Rani ini tidak sepintar anak pertama. Tapi di situ ya, anak pertamanya Rani bilang, setiap dia dibangga-banggakan oleh orang tuanya, selalu ada beban yang menumpuk di pundak putra pertamanya. Dan karena beban inilah, putra pertamanya selalu memaksakan dirinya untuk belajar dan juga menekan apapun itu yang dia sukai selain mata pelajaran yang memang dia pintari di sekolah. Nah, saat itu semeton putra pertamanya juga bilang sebenarnya dia tidak terlalu suka belajar, tapi karena dia tidak mau mempermalukan kedua orang tuanya, dia memaksakan dirinya sampai setelah dia ini punya pacar, dia baru sadar kalau apa yang dia paksakan selama ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Putra pertamanya ini lebih suka bekerja di bengkel dan juga dia tidak terlalu suka untuk belajar di sekolah. Boom! Kok gini? Saat itu Rani kaget sekali mendengar isi hati dari putra pertamanya. Dan saat itu juga kengkeng keadaan unduknya. Rani mendengar langsung dari mulut putra pertamanya kalau putra pertamanya ingin sekali menikah muda agar bisa berkumpul tinggal satu atap dengan pacarnya dan agar bisa terbebas dari kekangan bapaknya. Nah, semeton. Di sini Rani benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Kok bisa? Anaknya yang baru saja naik ke kelas 3 SMA sudah ingin menikah dengan wanita yang menurut Rani itu kayak ya biasa saja dan juga bisa dibilang tidak layak. Karena Rani merasa kalau masalah ini benar-benar sudah sangat serius ya, dia pun menceritakan apa yang dia dengar dari putra pertamanya kepada suaminya. Dan ketika itu suaminya sangat kaget. Suaminya ini kayak menyalahkan Rani, kok bisa putra pertamanya yang sangat berprestasi, terkenal pintar dan juga sangat baik, berpikir ingin menikah. Dan saat itu juga menurut Rani ya, Rani dengan suaminya ini masing-masing sudah punya peran di rumah tangga mereka. Kalau Rani ini biasanya 99% akan mengatur rumah, anak-anak dan juga menyambut beraya. Dan suaminya ini akan lebih fokus mencari nafkah. Jadi bisa dibilang, apapun itu yang terjadi di rumah, di keluarga ataupun tentang anak-anak mereka, hampir semuanya dipegang oleh si Rani. Dan juga waktu itu suaminya lebih banyak berlari kepada, ya saya kepala rumah tangga, mencari kecer, jadi ini adalah tugas kamu. Dan karena itu, Rani tidak pernah sama sekali menceritakan apapun itu bebannya kepada suaminya. Tapi kok tiba-tiba, suaminya malah menyalahkan dia, karena putra pertamanya bersikap seperti itu. Saat itu ya, akhirnya karena Rani ini merasa disudutkan dan juga disalahkan oleh suaminya, Rani dengan suaminya bertengkar hebat. Rani mengeluarkan isi hatinya termasuk begitu juga dengan suaminya. Suaminya malah bilang, selama ini suaminya sudah bekerja keras menghasilkan uang, kok bisa-bisanya Rani tidak bisa menghandle hanya satu putra mereka. Kok bisa-bisanya putra mereka yang baik dan juga sopan berubah menjadi anak liar seperti itu. Nah, Rani tidak terima dong kalau putra pertamanya dibilang anak liar oleh bapaknya sendiri. Dan ketika itu mereka bertengkar hebat. Dan setelah itu semeton hubungan Rani dengan suaminya mulai renggang. Tapi suaminya ini bukannya berbicara dari hati ke hati dengan putranya, tapi malah suaminya ini membentak dan juga memarahi anak pertama mereka. Kenapa kok putranya seperti itu? Pokoknya ketika itu situasi benar-benar panas dan juga tidak bisa dikendalikan oleh Rani dan juga suaminya. Sampai suatu ketika, engken keadaan semetonnya
putra pertamanya ini tiba-tiba jatuh sakit, tidak mau makan, tidak mau minum. Ketika itu Rani pun dengan suaminya membawa putra pertamanya ini ke dokter, dan dokter bilang sepertinya anaknya Rani ini mengalami gangguan jiwa. Boom! Kok kini? Karena Rani tidak percaya dengan satu diagnosa dari dokter, Rani pun membawa putra pertamanya ini ke dokter yang berbeda. Dan semua dokter bilang sepertinya putranya ini memang mengalami gejala gangguan jiwa. Nah, di sana Rani dengan suaminya benar-benar kaget dan sedih. Kok bisa sebetulnya putra pertamanya seperti itu? Saat itu akhirnya Rani pun menceritakan apa yang dia alami kepada keluarga besar dan juga mertuanya. Setelah keluarga besarnya Rani dan juga mertuanya ini berembuk, ya mereka pun memutuskan untuk membawa putra pertamanya ini berobat ke tempat orang pintar. Dan ketika di tempat orang pintar ternyata kelihatan putra pertamanya Rani ini punya hutang Banten yang harus dibayar saat putranya ini baru menek trune. Dan kenapa? Kok Rani dan juga suaminya ini tidak pernah mempertanyakan hutang Banten ini ke tempat orang pintar. Dan itu kalau dibilang sebetulnya sudah ketiga kalinya hutang Banten ini ditagih oleh beliau yang di atas. Dan kalau yang keempat kalinya datang tapi belum juga dibayar, kemungkinan menurut orang pintar putra pertamanya Rani akan meninggal dunia. Karena ternyata putra pertamanya Rani ini dibilang melik semeton. Menurut orang pintar yang mengobati putra pertamanya Rani, ya bayi pati atau hutang Banten putra pertamanya ini pasti akan ditagih setiap tanggal lahir putranya secara Bali, yaitu otonan Balinya. Kok bisa-bisanya Rani dengan suaminya malah cuek? Nah, ketika itu semeton Rani menangis meminta maaf karena sepertinya selama ini dia sudah gagal menjadi ibu yang baik. Selama ini Rani selalu berusaha menjadi ibu, menantu dan juga istri yang baik tanpa pernah sekalipun mengeluh kepada suaminya. Suami Rani ini terlalu fokus mencari uang sampai-sampai menyerahkan semua apapun itu tanggung jawab tentang keluarga dan juga anak-anak mereka kepada Rani saja. Setelah itu ya, orang pintar bilang ternyata otonan putra pertamanya Rani ini 3 bulan lagi. Dan waktu itu Rani langsung mengiyakan. Pokoknya asalkan putranya ini bisa sehat kembali, Rani akan membuatkan Banten apapun itu dengan suaminya untuk anak pertama mereka. Dan astungkara semeton, setelah Rani dan juga suaminya ini ngaku agem di Sanggah Betara yang Guru, putra pertamanya Rani ini berangsur mulai sehat dan juga bersikap sangat normal. Putranya ini yang tadinya bersikap kasar, berbicara juga sangat kasar, pokoknya seperti menjadi orang lain. Sekarang perlahan-lahan menjadi putranya Rani, versi yang dulu sebelum dia pacaran. Dan ternyata juga semeton, alasan dari kenapa putranya ini ingin menikah ya karena tuntutan dari hutang Banten yang memang belum dibayar oleh Rani dan juga suaminya. Setelah itu sebetulnya Rani pun sadar kalau ternyata dia selama ini memang sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan dan juga merawat kedua putranya. Tapi ingat semeton, kita cuma manusia biasa dan harus selalu bergantung kepada yang di atas. Apapun itu yang kita perjuangkan, kalau yang di atas belum menghendaki, itu tidak mungkin akan terlaksana. Seperti Rani, dia selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, makanan, hidup yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi Rani kecolongan, kok tidak pernah bertanya tentang melik ataupun otonan dari putra pertama dan juga putra keduanya. Sehingga Rani kecolongan. Rani benar-benar menyesal dan juga takut. Dia tidak mau terjadi sesuatu dengan anak-anaknya. Dan dari sana Rani belajar, apapun itu, sedikit saja ada perubahan sikap ataupun perilaku dari anak-anaknya, Rani selalu berusaha mendekatkan diri. Dan kalaupun tidak ada perubahan, Rani akan cepat-cepat bertanya kepada orang pintar. Karena dia yakin semeton, kita orang Bali hidup berdampingan dengan sesuatu yang terlihat dan juga tidak terlihat. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pergi ke dokter dan juga bertanya kepada orang pintar yang lebih tahu.
Setelah kejadian ini ya, hubungannya Rani dengan suaminya makin membaik dan suaminya mulai berubah. Sekarang dia selalu membantu Rani untuk pekerjaan di rumah tangga ataupun hal-hal yang menyangkut kedua putranya ini. Suaminya tidak pernah lagi cuek dan juga tidak terlalu fokus lagi mencari uang, tapi suaminya selalu bilang, apapun itu demi kebahagiaan Rani dan juga kedua putranya. Dia siap untuk berubah dan juga mau mengorbankan apapun itu untuk Rani dan juga kedua anaknya. Lewat cerita ini Rani berharap saya maupun Semeton bisa lebih peka untuk apapun itu perubahan yang terjadi untuk anak-anak kita. Karena kita tidak pernah tahu Semeton, siapa anak kita yang ada di rumah dan siapa anak kita yang ada di luar rumah. Sekecil apapun itu perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita, pasti ada penyebabnya. Dan kita sebagai orang tua wajib membimbing dan juga melindungi anak-anak kita selama kita masih bernafas. Sebelumnya sukses untuk Mbok Ge Rani dan juga semoga kedepannya Mbok Ge dengan keluarga kecilnya makin bahagia lagi. Untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget dan bagaimana? Apakah kalian percaya dengan ceritanya Mbok Ge Rani kalau ada anak yang memang berubah, mungkin saja itu dipengaruhi dari plekadan atau otonan Bali mereka. Komen ya Semeton. Nah, untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.